Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimatun Umar dari kelas S5A BK. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yaitu landasan filosofi dalam bisnis. Landasan filosofi etika dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu juga etika dan Islam mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kema'rifatannya dan kemaslahatannya. Dengan kata lain bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Ada dua sumber yang akan digunakan sebagai panduan etika bisnis dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tinggalkan saja dua hal. Anda tidak akan hilang selamanya selama Anda tetap dengan bahwa posisi kedua kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Yang kedua itu tentang etos kerja dalam bisnis Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, sedangkan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan dalam bukunya Taliziduhun Daroha, yang dimaksud dengan kerja adalah sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit pemenuh kebutuhan yang ada. Anjuran untuk bekerja keras. Bekerja keras adalah bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seperti firman Allah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Etos kerja dalam Al-Quran yang berarti bekerja dengan menjunjung tinggi dasar dari pemikiran Islam itu, Al-Quran dan hadis, sebagai sebuah kepercayaan dan panutan yang tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Yang keenam itu etos kerja dalam bisnis Islam dan konsep dasar kewirausahaan. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Fungsi dari etos kerja ini yaitu sebagai pendorong timbulnya perbuatan, penggairahan dalam aktivitas, sebagai alat penggerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Yang ketiga itu ciri etos kerja. Yang pertama kerja adalah amanah. Yang kedua kerja adalah akutalisasi. Yang ketiga itu kerja adalah ibadah. Yang keempat kerja adalah seni. Yang kelima kerja adalah kehormatan. Empat, etos kerja dalam perspektif Islam. Perbedaan etos kerja dalam etos kerja Islam terletak pada niatnya. Etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja. Sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja dan dilandasi dengan niat lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya selain mendatangkan materi juga menjadi amal. Yang kelima, karakteristik etos kerja dalam Islam. Yang pertama, iman dan takwa. Niat. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha
Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Maksud dan tujuan kewirausahaan: meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas, membudayakan semangat wirausaha di masyarakat, memajukan dan mensejahterakan rakyat. Etika bisnis yang berkah: sedikit untung, banyak laku, mudah dan menyenangkan, jujur, tepati janji, amanah, bertabur zikir dan doa, sedekah melimpah. Keuntungan dan etika. Konsep laba dan keuntungan dalam perspektif Islam. Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rib, yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami disebutkan bahwa keuntungan merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Keuntungan dan etika. Prinsip bisnis yang utama dalam ekonomi kapitalis adalah meraih laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Yang kelab itu etika bisnis perspektif Islam. Pengertian produksi dalam Islam. Produksi merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam di samping konsumsi, distribusi, dan redistribusi. Produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang yang memenuhi kebutuhan manusia. Konsep produksi dalam Islam. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri, baik fisik, material, atau moralitas sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.